Pernah nggak sih kalian scroll TikTok, niatnya cuma 5 menit, tapi tahu-taunya udah 1 jam, terus tiba-tiba ke check out. Kalau kalian pernah kejadian itu, selamat, kalian kena strategi digital marketing. Halo, perkenalkan nama saya Atika Destiawan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda Mufidah Mutmainah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arya Dilastari Effendi. Dan nama aku Meira Mutia Rahma. Di sini kita akan membahas bagaimana sih medsos atau media sosial itu dapat menjadi bisnis inovasi untuk pemasaran. Dulu promosi orang mikirnya harus bikin spanduk, bikin iklan di radio atau di TV. Sekarang cukup ada handphone, ada kuota, dan ide konten yang di-lab seperti medsos di TikTok. Banyak anak muda yang pakai medsos itu dan pasarnya jadi lebih besar. Yang bikin beda dari sosial media adalah algoritma dan budaya sharing. Konten yang kreatif bakal menyebar kemana-mana meskipun yang upload itu akun sangat kecil. Makanya, perusahaan dari kuliner dan fashion membuat akun TikTok dan IG Reels untuk meningkatkan penjualan. Intinya, kalau bisnis kalian dan nggak bisa sukses, ya siap-siap aja kalau saing sama brand yang sering nongkrong di FYP orang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu konten. Di TikTok, konten yang menang itu bukan yang paling formal, tapi yang kreatif, yang jujur, dan juga relate sama kehidupan kita. Ya nggak sih? Misalnya, behind the scene bikin kopi susu di kafe, ataupun perjuangan bikin usaha dari nol. Itu semua yang membuat brand kita kelihatan lebih loyal untuk konsumen. Selain itu, kita juga harus bisa memanfaatkan tren yang sedang viral. Tidak semua tren harus diikuti. Cukup sesuaikan dengan produk dan bisnis yang kita punya, agar konten tetap relevan dan menarik. Dan jangan lupa storytelling. Orang bukan cuma beli produk kita, tetapi beli cerita di balik produk itu. Mulai dari proses, kualitas, dan hingga value yang kita pegang. Selain konten, jangan lupa manfaatin fitur-fitur yang disediakan buat promosi seperti bio yang jelas, tapi padat, dan serta cantumkan link buat check out. Yang kedua, pakai hashtag yang relevan. Bukan hanya sekedar hashtag FYP, tapi kamu juga harus pakai hashtag yang spesifik dengan produk dan lokasi kamu. Biar ngenalin konten-konten kamu ke orang-orang. Yang tidak kalah penting adalah interaksi dengan audiens. Kita bisa melakukan tanya jawab, membalas dari komentar, dan juga fitur stitch untuk bisa menjaga hubungan dengan audiens. Dan jika sudah jalan, kalian bisa nyobain fitur yang berbayar dengan budget yang memungkinkan. Dan kalaupun enggak, kalian bisa nyobain konten yang organik, yang kuat dulu. Satu hal yang sering bikin akun bisnis yaitu bikin 5 video, setelah itu hilang seminggu. Padahal algoritmanya suka sama yang rajin upload video. Solusinya bikin konten keren, misalnya Senin tips, Rabu behind the scene, Jumat testimoni. Jadi dengan adanya konten keren ini, kamu gak harus kebingungan untuk upload apa hari ini. Setelah konten diunggah, kita harus bisa memanfaatkan fitur insight. Kita bisa melihat mana konten yang paling menarik dan kapan audiens paling aktif. Dengan itu, kita bisa menentukan strategi yang lebih efektif. Dengan cara itu, pemasaran di medsos bukan lagi soal tebak-tebakan, tetapi lebih tinggi dan strategis. Jadi, kunci dari inovasi pemasaran di sosial media adalah konsisten dan kreatif. Kalau kalian sudah mencoba promosi lewat dari media sosial, kalian bisa berbagi cerita